Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Ahmad IM. Oke, langsung aja ya. Di video yang kedua ini, saya akan membahas 4 kata yang sekilas terdengar artinya sama, tapi ternyata memiliki makna yang jauh berbeda. Dan kalau kita salah menggunakannya, bisa mengakibatkan salah pengertian. Apa aja? Yang pertama, sinis. Yang kedua, skeptis. Yang ketiga, nyinyir. Dan yang keempat, yang paling ngetren, julid. Yes, julid. Oke, alasan mengapa saya mengangkat 4 kata ini ke dalam satu bahasan ini, karena saya merasa ini cukup penting ya, mengingat 4 kata ini terdengar sekilas tuh mirip-mirip ya, seperti nggak jauh beda artinya. Apa sih bedanya sinis dengan skeptis atau nyinyir dengan julid? Kita lihat perbedaannya. Yang pertama, sinis. Nah, sinis ini teman-teman, itu bisa berarti adalah sebuah perasaan atau pemikiran maupun prasangka terhadap seseorang ataupun sesuatu tanpa dasar maupun data dan fakta yang jelas. Contohnya begini, saya nggak suka sama si A, jadi apapun yang dilakukan sama si A, dia mau naik kelas, naik jabatan, mau naik gaji, mau jalan-jalan liburan ke luar negeri, apapun yang dilakukan si A buruk di mata saya. Maka saya sinis terhadap si A tanpa saya mencoba mencari kebenarannya. Kenapa sih si A bisa naik kelas, si A bisa naik jabatan? Karena saya sinis sama si A, maka saya sudah berpikiran buruk. Paling-paling jilat bosnya. Atau si A bisa liburan ke luar negeri, saya bersinis sama dia. Saya sinis sama A dengan bilang, paling-paling dibayarin temennya. Nah, jadi itu sinis, memiliki sebuah prasangkaan buruk terhadap sesuatu atau seseorang tanpa data dan fakta yang jelas. Nah, sinis ini biasanya sih timbul karena ada perasaan-perasaan atau emosi negatif terhadap seseorang atau sesuatu. Bisa terjadi karena ada pengalaman yang kurang menyenangkan ataupun ada kecemburuan ya terhadap hal itu. Oke, sedangkan yang kedua, skeptis. Berbeda dengan sinis, skeptis ini sebenarnya terdengar lebih positif ya maknanya ya, walaupun kesannya tuh buruk juga. Misal begini, kalau sinis kita memiliki persepsi atau prasangka terhadap sesuatu tanpa mencari kebenarannya. Berbeda dengan skeptis. Skeptis itu justru adalah tidak mempercayai sesuatu sepenuhnya tanpa membuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Sikap skeptis ini wajib dimiliki oleh para jurnalis. Mengapa? Karena ya kita tahu ya, namanya jurnalis atau wartawan, dalam menulis berita mereka tidak boleh mengarang. Mereka harus memiliki data, fakta yang jelas, yang valid. Contoh begini, teman saya bilang sama saya, "Mac, di Kalimalang tuh sekarang lagi banyak ikan lelenya." Ketika teman saya bilang gitu, saya skeptis dong. Masa sih di Kalimalang banyak ikan lele? Aku gak percaya. Akhirnya saya datang ke Kalimalang, membuktikan sendiri, terjun sendiri ke dalam kali, atau setidaknya melihat orang-orang di sekitar Kalimalang. Oh iya benar, orang-orang pada mancing ikan lele. Berarti memang benar, di Kalimalang banyak ikan lelenya. Yang saya lakukan terhadap teman saya yang memberikan info bukan sinis, melainkan skeptis. Saya tidak percaya sepenuhnya sebelum membuktikan sendiri apakah yang dikatakannya itu benar atau tidak benar. Kalau saya sinis terhadap teman saya ketika dia menginfokan bahwa banyak ikan lele di Kalimalang, kemungkinan besar saya akan bilang, mana mungkin di Kalimalang ada ikan lele atau banyak ikan lele. Paling ikan sapu-sapu atau ikan julung-julung.
Tapi ngomong-ngomong, ikan julung-julung nih ikan apa ya? Itulah perbedaannya adalah sinis dan skeptis. Kalau sinis adalah menolak kebenaran, sedangkan skeptis justru mencari kebenaran. Nah, jadi udah bisa bedain ya antara sinis dan skeptis. Oke, selanjutnya yang ketiga. Ini nih yang cukup menjadi terjadinya salah kaprah terutama bagi netizen. Nyinyir. Misalnya begini. Ada sebuah berita yang menuliskan berita seperti ini. Artis A selalu dinyinyirin netizen karena gonta-ganti pacar. Atau netizen nyinyir kepada artis A karena suka pamer uang di ATM. Sekilas kalau kita mendengar konotasinya, artis A dinyinyirin netizen karena gonta-ganti pacar. Kalau kita tidak telusuri lebih lanjut, netizen nyinyir sama si artis A. Kita akan berpikir, oh netizen ini nggak suka sama artis A, atau netizen sebel sama artis A. Untuk kata ini sebenarnya lebih tepat dengan kata sinis. Karena apa? Karena netizen tidak melakukan riset, tidak melakukan penelusuran lebih dalam terhadap si artis A ini. Jadi yang tepat adalah artis A dinyinyirin oleh netizen karena ganti-ganti pacar. Bisa aja itu bukan pacarnya, bisa itu temennya atau saudaranya. Hanya kebetulan saja media-media itu menulis berita tanpa data yang valid. Nah, inilah akibat media yang tidak skeptis begitu melihat seorang artis di jalan atau ganti-ganti pasangan perempuannya, dibilangnya ganti-ganti pacar, padahal belum tentu. Atau seperti yang contoh kedua, netizen nyinyir kepada artis B karena suka pamer uangnya di ATM. Secara gamblang berarti kan bisa diartikan netizen ngiri sama si artis B yang suka pamer uang di ATM. Berarti nyinyir itu artinya ngiri dong. Nyinyir itu artinya sinis dong. Bukan sama sekali. Kalau kita mencari arti nyinyir di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita akan menemukan bahwa nyinyir itu adalah perbuatan ataupun perkataan yang diulang-ulang. Bisa juga diartikan seperti cerewet ya. Misalnya gini, saya punya temen nih, kita ketemu, di menit kelima dia bilang, "Met, gue punya mobil baru loh, warnanya merah." 10 menit kemudian dia bilang lagi, "Met, tau gak, gue punya mobil baru warnanya merah." Kemudian 20, 30, 40, hingga 50 menit kemudian dia terus ngomong bahwa dia punya mobil berwarna merah. Berarti dia mengulang-ulang informasi. Inilah yang dimaksud nyinyir. Contoh lainnya, nenek itu nyinyir sama cucunya karena berkali-kali nyuruh mandi. Nah, berarti kan artinya adalah nenek ini ngomong terus sama cucunya, nyuruh, "Cu, mandi, cu, cu, mandi, cu." Nah, perbuatan mengulang-ulang ini disebut nyinyir. Jadi kalau ada netizen nyinyir sama artis A misalnya, netizen nyinyir dengan artis A yang suka ganti-ganti mobil. Ini sebenarnya tidak masuk di logika ya. Maksudnya secara akal pun kalau diartikan harafiah, netizen nyinyir kepada artis A. Netizen mengulang-ulang kepada artis A. Apanya yang diulang? Oke, yang terakhir adalah kata julid. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar ya. Kata julid ini dipopulerkan oleh Syahrini dalam sebuah pernyataannya. Dia bilang, "Untuk orang-orang yang julid, senyumin aja." Tapi tahukah teman-teman, apakah artinya julid?
Julid itu berasal dari bahasa Sunda, yaitu bin julid, yang artinya iri ataupun dengki. Nah, ini julid ini sebenarnya walaupun berbeda makna, cuma lebih mendekati kepada sinis daripada kepada skeptis maupun nyinyir. Karena namanya orang iri atau dengki kan tanpa dasar juga ya, tanpa penelusuran, tanpa menghadirkan data maupun fakta yang valid. Jadi kalau si Syahrini bilang kepada orang-orang yang julid senyumin aja, maksudnya Syahrini mau bilang kepada orang-orang yang iri sama saya senyumin aja. Nah, itulah dia. Jadi teman-teman sudah tahu kan perbedaannya antara sinis, skeptis, nyinyir, dan julid. Oke, segitu aja video dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ngobrol atau sekadar say hi, berdiskusi, silakan komen di bawah ini. Dan jangan lupa hit tombol like atau love dan sharing video ini kalau kalian merasa mendatangkan kebaikan maupun inspirasi ataupun ide-ide yang menarik. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.